Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihima fid dharani wa anta alaina wa ala alina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamizina min barakatihima al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadbiri baitiha. Nggih, mriki nggih. Wa tadbiri baitiha (68). Pundi? Dan barisan kelima. Qala dawuh sapa musannif wa takunu lan ana sapa almar'atu wa takunu lan ana sapa almar'atu qani'atan iku nrimo min zaujiha saking bojone almar'ah bima kelawan barang rozako kang paring rizki Allahu sapa Gusti Allah. Wa tuqaddimu lan dhisikaken utawa wa tuqaddamu lan den dhisikaken, dibuat mabni majhul aja. Wa tuqaddamu lan den dhisikaken hakuhu apa haqi zauj ala haqi nafsiha ngarekaken hae awake mar'ah ala haqi nafsiha ngarekaken hae awake mar'ah wa haqi sairi aqaribiha lan hae sekarine pira-pira sanae almar'ah. Ini keterangan masih kewajiban seorang istri terhadap suami, tinggal sedikit ini ya. Hendaknya seorang istri senantiasa menerima uang belanja dari suaminya sedikit maupun banyak. Waktunya dapat rezeki yang tidak begitu banyak, sedikit, ya menerima, alhamdulillah. Bukan kemudian menjelek-jelekkan suaminya kepada saudara-saudaranya. Apa bojoku itu nek katik ngekei blonjo, masya Allah, gambar hijau terus saya. Arang-arang gambar biru, Danio kok iso gambar abang ngono. Ngoten nggih. Lah pancene mboten sepinten oleh duit. Dadi rezeki itu ada yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah dan ada
yang ditakdirkannya sebab berusaha. Kebanyakan orang-orang yang sukses itu ya sebab usahanya, kemudian diberi keleluasaan oleh Allah. Karena pinter dalam mencari harta. Man aradat dunya fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan harta benda yang banyak, maka harus ngerti tata caranya mencari harta. Rizki ada yang sudah ditakdirkan, yang dimakan, yang dipakai itu sudah ditakdirkan. Kalau untuk lebih, untuk kendaraan, untuk tempat tinggal yang mewah, itu biasanya digantungkan kepada orangnya. Mau berusaha apa tidak? Lah kalau tidak mau berusaha, ujung-ujung melamun. Lihat rumah besar, oh betapa hebatnya orangnya. Gitu itu kaya asli apa kaya pesugihan ya? Loh, akhirnya hasutnya keluar. Nuduh orang kaya, setiap orang kaya itu pasti punya pesugihan, pasti ngipri, pasti jadi babi ngepet gitu dah. ya, itu orang-orang yang hasut dan biasanya bisa menyebabkan fakir. Orang kalau terlalu menuduh orang lain kejelekan, ada orang kaya, wos paling ngipri, paling gelek pesugihan, paling ngingu toyol. Orang-orang semacam itu tambah suwe uripe tambah melarat. Karena apa? Hatinya dirasuki oleh hasud. Dirasuki oleh sifat hasud. Jadi menganggap semua orang yang kaya itu dihasilkan lewat setan. Termasuk orang yang sulit mencapai kekayaan adalah orang yang tidur setelah sholat subuh. Hati-hati itu. Tidur setelah sholat subuh. Sampean punya wiritan banyak banget, tapi setelah subuh tidur, percuma sampean. Rizki yang semula mau diturunkan banyak, jenengan mau diberi kekayaan oleh Allah, diberi kekayaan yang lebih, diberi kecukupan, tapi karena tidur setelah sholat subuh, apalagi pas waktunya subuh ndak sholat, ya sama aja. Itu terhalang rizkinya. Makanya itu kebanyakan orang Islam itu meremehkan yang satu itu. Setelah sholat subuh walaupun di masjid, di musola ngantuk gini. Sambil wiritan ngantuk gini. Nah, itu bisa menghalangi rizki. Diingat-ingat ya. Tidur setelah sholat subuh. Hati-hati. Rizki itu bisa terhalang banget gara-gara hal itu. Mutanadzifatan hale bersih fi nafsiha ing dalam awake almar'ah. Harus senantiasa bersih. Jadi orang perempuan harus bersih. Jangan sampai jadi orang perempuan mendahulukan kerjanya, kebersihan badannya kurang. Nah itu hati-hati. Kadang-kadang orang kaya, yang laki kaya, yang perempuan ikut bantu-bantu yang laki ngupas udang. Kalau sudah ngupas udang, apalagi udang laut, seluruh badannya ya bau udang, rambutnya bau udang, mulutnya bau udang, hidungnya, telinganya semua bau udang busuk. Gitu kadang-kadang mendekat suaminya, ya jelas suaminya enggak betah. Aduh, iki bojo ta batang marek gitu. Setelah ngopi di warung kopi ada bibir merah dan baunya wangi, yang gelibet gitu. Gelibet gara-gara apa? Yang perempuan kurang bisa jaga diri, kurang bisa merawat diri. Hartanya banyak tapi suaminya selingkuh. Itu banyak, bukan satu dua orang saja. Ujung-ujungnya perang Uhud terjadi. Perang dalam berumah tangga, saling menuntut,
saling mengungkit. Gara-gara apa? Kurang bersih yang perempuan. Yang laki juga demikian, kadang-kadang kurang bersih, yang perempuan wangi-wangi, yang laki juga kurang bersih. Bisa-bisa yang perempuan juga selingkuh, ya sama saja. Bukan cuman orang perempuan harus bersih, laki-laki tidak disyaratkan bersih, enggak. Berhias itu perlu, ya, tampan pun juga perlu, pakai baju yang bagus itu juga perlu. Jangan sampai di rumah pakai celana kolor aja sudah sobek semua, kaos sangsang, kaos dalam yang sudah sobek semuanya, sehingga istri melihat suaminya koyok katul mambu. Duh, iki nyawang bojo koyok katul mambu. Ketika berada di luar, lihat lelaki-lelaki yang muda-muda dan tampan-tampan, wangi-wangi. Terjadilah perselingkuhan. Makanya bersih itu sangat-sangat diperlukan. Musta'idatan hale cawis-cawis. Musta'idatan hale cawis-cawis fil akhwali ing dalem pira-pira tingkah kuliah sakabehane al akhwal. Kuliah sakabehane al akhwal litamatu'i maring den alap suka. Litamatu'i maring den alap suka biha kelawan almar'a. Biha kelawan almar'a. Litamatu'i maring den alap suka biha kelawan mar'a. Insyaallah lamun ngersakaken Allah subhanahu Gusti Allah. Jadi orang laki, jadi orang perempuan yang sudah berumah tangga harus senantiasa bersih. Kerjaan saya ngupas udang, siapa yang ngelarang? Boleh, bagus-bagus, tapi ada pakaian khusus untuk ngupas udang. Ada baju khusus untuk ngupas udang. Setelah ngupas udang harus bersih, keramas yang bersih, rambut itu biar tidak bau udang. Apalagi udang-udang sudah 2 hari busuk, banyak busuknya. Untuk apa kok selalu bersih? Barangkali siap mau tidur, kok kepingin yang laki siap, oke. Yang laki juga demikian bersih, barangkali yang perempuan itu kepingin, namanya juga manusia. Wanita juga manusia, ngelibet aja nggih. Ngelibet aja lho, lah apa ya bojoku kok ngelibet aja, njaluk. Harus siap, bersih badannya. Terutama bau ketek harus dibuang jauh-jauh. Jangan kemudian bau ketek terus suaminya, istrinya mendekat enggak betah, kudu muntah. Wah, itu alamat irobjer. Kasroh temenan nggih. Rumah tangga bisa hancur gara-gara bau badan. Yang perempuan enggak mau karena yang laki baunya enggak karu-karuan. Atau kebalikannya, gara-gara bau badan. Musfikotan hale welas, musfikotan hale welas ala auladiha ing ngatasi pira-pira anake almar'ah. Ala auladiha ing ngatasi pira-pira anake almar'ah. Hafidhatan hale ngreksa. Hafidhatan hale ngreksa. Lisiri maring rahasia. Hafidhatan hale ngreksa lisiri maring rahasia. Alaihim ing atase auladiha. Alaihim ing atase auladiha. Punya sifat berbelas asih, merasa kasihan terhadap anak-anaknya, menyimpan rahasianya, karena setiap manusia pasti punya kekurangan-kekurangannya. Kebetulan anaknya yang laki-laki itu penisnya kecil banget, ya, kecil banget. Diumumkan kepada tetangga-tetangganya, oh anakku itu, oh manuk cilik lucu ngono. Masya Allah, ya jangan gitu toh.
Bahkan ada ya berita sampai anak yang burungnya kecil dibunuh orang tuanya gara-gara merasa malu. Loh enggak, ya enggak usah malu. Ya, enggak usah malu. Harus berbelas asih kepada anaknya. Jangan sedikit-sedikit dibilang setan temenan kon yo. Didik-didik setan kon yo. Oh, setan. Kalau bahasa timuran patek itu yo. Gitu ya. Oh, mantep kalau orang timuran sana kalau menjelek-jelekan anaknya gitu. Aduh, ini. Ya memang dari dulu-dulunya mungkin sudah kebiasaan gitu. Bilang anak kepada anaknya patek itu yo. Masya Allah, merem-merem, ya, ya, harus berbelas asih, jangan sedikit-sedikit setan, punya kesalahan sedikit setan, terlambat pulang setan, akhirnya jadi setan sungguhan, jadi sampahnya masyarakat bukan untuk memakmurkan masyarakat, ngerepotno masyarakat, gara-gara apa? Dari kecil sudah dibilangi setan terus. Dikit-dikit setan. Tidak boleh dalam berumah tangga, harus dibagus-baguskan, harus dibaik-baikkan, jangan sampai dibanding-bandingkan dengan anaknya orang lain. Opo anakku pancen goblok temenan kok. Gak apal-apal ngaji, gak munggah-munggah jilid ket mbiyen loro ae. Goblok niru ayahe pancene. Jangan, awas hati-hati itu ya, jangan ya. Harus betul-betul diperhatikan. Oh gak popo pancene wong arek cilik, ya pancene wong kemampuane arek dhewe-dhewe meneh tak ya iso dhewe. Lho ngoten. Jangan kemudian dijelek-jelekan, ngajinya dijelek-jelekan, wajahnya enggak begitu tampan dijelek-jelekan, penisnya kecil dijelek-jelekan, jelek semuanya di mata orang tua. Aduh, jadi orang jelek sungguhan itu besok kalau sudah dewasa. Makanya harus betul-betul hati-hati. Qasiratal lisani tur nyendek lisan. Qasiratal lisani tur nyendek lisan. Ansabil auladi saking misui anak. Ansabil auladi saking misui anak. Muraji'ata zauji hale balekaken maring bojo lanang. Muraji'ata zauji hale balekaken marang bojo lanang. Jangan sampai asal bicara. Ingat, itu pun anaknya suami, bukan anaknya istri saja. Anaknya berdua, hasil kerjasama yang bagus itu. Hasil kerjasama yang kompak, bukan anaknya ibu saja. Masa anak dijelek-jelekan terus, nggak pernah dipuji sama sekali. Dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Nyawango kulo, nyawango tonggomu kulo, nyawango misananmu kulo. Gak pernah baik pokoknya di mata seorang ibu. Jangan sampai demikian. Disanjung-sanjung punya anak ya. Dibaik-baikan, didoakan yang baik, bukan malah dijatuh-jatuhkan mentalnya. Nanti mentalnya jatuh sungguhan, gak jadi manusia itu. Ya. Harus betul-betul dijaga lesannya jadi orang perempuan. Wa min adabi zauji, ini baru tata krama seorang suami. Wa min adabi zauji lan iku setengah saking tata kramane bojo lanang. Ayu asira utawi ento nyerawungi. Ayu asira utawi ento nyerawungi. Sapa zauj zaujatahu ing bojone zauj. Punten. Dilanjut ke depan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa faqihna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair
ولا تجعلنا من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته